Kalau ceritanya itu dulu sini tuh tanah perdikan. Tanah perdikan itu tanah yang istilahnya yang bebas pajak. Dan tanah itu dulu adalah tanah perdikan dari Keraton Solo. Pengetahuan saya seperti itu. Terus dulu ini bisa dinamakan Bergoto itu dari kata Van God. Itu orang Belanda memanggil wilayah sini itu namanya Van God. Tapi karena lidah orang Jawa tidak bisa mengatakan Van God, akhirnya ketemu Bergoto. Van Goto, Bergoto. Lah seperti itu. Makanya kampung sini dinamakan Bergoto. Ada banyak versi untuk penamaan nama kampung Bergota ini. Salah satunya ya kayak yang dibilang Pak Kartiko ini. Memang kebanyakan nama-nama tempat di Semarang datang dari kebiasaan masyarakat sekitar atau lingkungan untuk menamainya. Dalam Bergoto sini banyak sekali mas. Salah satunya Bergoto Kamar Mayat, Bergoto Kerajaan, Bergoto Kerakal, Bergoto Malang, Talang, itu termasuk Gunung Berintik itu yang boleh dikatakan cikal bakal pepunden wilayah sini. Namanya Nyi Berintik. Sebelum Berintik yang sebelah sana mas itu tempat ada petilasannya Ki Ageng Panenaran pertama sebelum berangkat ke Mbayat. Karena diutus Sunan Kalijaga untuk istilahnya masuk Islam untuk melakukan penyebaran agama Islam ke wilayah Klaten Mbayat. Penamaan nama tempat di Bergota ini juga tidak lepas dari adanya banyak makam tokoh-tokoh di Bergota ini. Wah, kalau makam tokoh-tokoh besar sini banyak mas. Wah, istilahnya istimewa sekali. Salah satu dari tokoh Islam. Jenengan tahu Kiai Saleh Daulay itu termasuk tuh gurunya Ibu Kartini. Dan dia termasuk guru besarnya pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ansori. Itu ada yang dulu gurunya Kiai Saleh Daulay. Terus kemudian termasuk makam Kiai Haji Ahmad Dahlan, pahlawan nasional. Di sini juga di sebelah sana. Jenengan kenal dengan Ki Narto Sabdo enggak? Lah itu dimakamkan di sini, keluarganya di sini. Ki Narto Sabdo itu budayawan dan itu mendapat untuk juru kunci aja mendapat bantuan langsung dari Pemkot. Tunjangan setiap bulan untuk merawat makam Ki Narto Sabdo. Pangeran Puger itu salah satu boleh dikatakan raja di daerah Raja Keraton Solo. Ya, mungkin masnya bisa membuka sejarah dalam versi zaman Amangkurat I. Nah, terus petilasan Ki Ageng Panenaran. Petilasannya sebelum itu berupa mungkin ada pohon ondorante. Itu cuma hanya kayak tanah yang sekarang sudah diplester, sudah disemen. Itu ada gentong-gentongnya, itu dulu cerita tempat menyimpan hartanya Ki Ageng Panenaran sebelum berangkat ke Mbayat. Dia menaruh semua harta-hartanya ditanam di situ semua. Dulu banyak paranormal termasuk Mbah Bejo atau siapa pernah dengar kalau yang di TV itu melakukan pengambilan di situ juga. Pengambilan harta dari Ki Ageng Panenaran. Nah itu hartanya Ki Ageng Panenaran dititipkan sama orang kepercayaannya Nyi Brintik. Nyi Brintik itu yang menguasai dulu di Gunung Brintik, Kampung Pelangi mas kalau tahu. Selain itu, di Bergota ini ada 4 jenis makam. Makam kerajaan atau bangsawan, makam Yahudi, makam Arab, serta makam masyarakat biasa. Ya gini, kalau namanya Bergoto Kamar Mayat karena kita belakang dengan Kamar Mayat Rumah Sakit Karyadi. Terus kemudian kalau Bergoto Kerajaan itu memang ada pemakaman keluarga kerajaan. Terus ada lagi namanya Patie, adanya Pangeranan juga. Nanti kalau Pangeranan juga itu salah satunya Pangeran Puger itu mas, yang zaman mungkin Amangkurat I itu dimakamkan di salah satunya di Bergoto Kerajaan di sana itu. Termasuk di sini tuh ada, sepengetahuan saya tuh ada 4 pemakaman umum. Ya, 1 pemakaman umum orang biasa, masyarakat biasa. Kedua pemakaman
orang Arab, keturunan Arab, bahasanya Kojo. Terus pemakaman keluarga kerajaan itu namanya Kadipaten yang ada di kerajaan sana. Dan yang terakhir pemakaman Yahudi yang seperti Mas lihat seperti ini, jenengan ini adalah satu komplek pemakaman Yahudi. Tapi ini nisannya masih asli murni. Nanti kalau yang sudah yang Masnya bisa lihat yang lain-lainnya. Jadi dulu ini belum ada makam-makam, itu masih komplek Yahudi semua. Nah, ini makam Yahudi itu ada sebagian yang masih dikunjungi dan sebagian sudah dipindah ke Israel. Ini, iya, dibongkar, diambil. Yang bongkar orang sini. Jadi di makam Yahudi itu sistemnya kayak model bunker. Jadi model bunker, model kayak terowongan di dalam. Terus jenazahnya ditaruh situ dengan benda yang dia sayangi selama hidupnya. Kamu pernah dengar makam Yahudi? Nggak tahu. Apa Yahudi ada orang Yahudi? Nah itu juga nggak tahu itu juga. Karena itu boleh dikatakan sebelum saya lahir makam ini sudah ada. Tuh. Berarti makanya ada satu pertanyaan yang sampai sekarang itu. Kalau ada makam bangsa Yahudi, berarti ada pemukiman Yahudi. Ya, nah, makam apa istilahnya pemukiman Yahudi itu sekarang di mana? Itu jadi pertanyaan juga. Bisa nggak orang-orang kita menjawab seperti itu? Tidak banyak literasi yang dapat saya temukan yang berbicara tentang makam Yahudi ini, selain beberapa makam itu sendiri di daerah Bergota. Tapi yang pasti, makam tokoh-tokoh pendiri Semarang ada di sini. Ya, nah termasuk terus ada lagi, Masnya mungkin tahu kan, zaman dulu ada namanya Adipati, Kadipaten, sama Bupati, sama lagi Temenggungan. Nah, nanti kalau Masnya ke bekas makam satu keluarga kerajaan di sana, Masnya akan bisa menilai zaman Temenggungan siapa di situ semua. Terus zaman Adipati siapa semua. Terus zaman Bupati ada semua. Ya saat ini kalau bisa saya ngambang Temenggung ada. Itu di keluarga di pemakaman keluarga keraton ya, Kadipaten bahasanya gitu. Terus kalau Adipati pertama Mas Suryo Menggolo. Itu termasuk yang boleh dikatakan pop unden. Ya namanya juga makam. Rasanya tidak akan pernah lepas dari mitos-mitos yang berkembang di masyarakat sekitarnya. Di sini dulu ada mitos tentang Nyi Brintik. Nyi Brintik itu istilahnya pepunden wilayah Bergota sini. Dan Nyi Brintik itu adalah seorang ibaratnya perawan tua. Jadi dia tidak punya suami. Nah, dia punya piaraan kalau tidak salah itu salah satunya perkutut. Perkutut itu dilepas terus kembali lagi, perkutut dilepas kembali lagi. Nah, Nyi Brintik itu menguasai wilayah daerah yang sekarang disebut Gunung Brintik itu. Ya. Terus mitosnya untuk orang Bergota semuanya itu tidak boleh menembak burung perkutut. Karena kalau burung perkutut ditembak itu akan berubah menjadi ular dan orang itu bisa sakit dan meninggal. Itu sampai sekarang masih dipercaya. Saya pengalaman saya 30 tahun sini. Pertama masuk sini, rambutnya tuh panjang sampai di bawah, Mas. Gemul, Mas. Siang setengah 1. Aku gemul, Mas. Rambutnya tuh kembang melati tuh. Dia langsung teko ya aku mbak enggak kenal. Saya sana langsung pulang. Ya di sini tuh pas ini seng. Tapi untuk petrikin sini. Ya siang-siang nyapu sininya. Ada perempuan. Iya siang, jam setengah 1-an. Ya duduk di seng sini. Ada sana. Biasa toh. Nggak lari cuma langsung cepet aja. Kan sini mengkola Pak, biasa sama ular. Kepala tok Mas itu. Kepala tok? Kecil? Sama teman saya Man, sini jaga yang 4 orang. Situ besar tapi nengok sana nggak ada udah.
Lah masnya tak suruh sini. Ini paling keramat lah. Mas sini sering disapu, jarang-jarang Mas. Kalau disapu tuh 3 orang, kalau berani 3 orang, 4 orang berani nyapu. 1 orang wah merinding Mas ini. Kalau untuk pesugihan saya boleh katakan sepengetahuan saya tidak ada. Tapi kalau makam yang bersifat pusaka-pusaka pernah ada cerita Mas. Nah, jadi ceritanya gini, di dekat makam Kadipaten sana, itu dekat Kadipaten Lahanika Gemanaran, itu pernah ada cerita Mas, ceritanya gini. Ada orang meninggal, terus dimakamkan di wilayah itu. Lihat, begitu dia digali pertama, dia menemukan tombak. Tombak itu diangkat nggak bisa, Mas. Diangkat nggak bisa sama yang gali. Akhirnya ditanam kembali, pindah ke sebelahnya. Meskipun lekat dan identik dengan hal-hal yang mengerikan serta mitos-mitos, mungkin masih banyak yang belum menyadari bahwa pemakaman juga bisa mendatangkan rezeki. Karena gini Mas, pemakaman itu sudah dianggap mata pencarian mereka. Mata pencarian mereka. Contoh gampang aja, gali kubur, pembuatan batu nisan di tempat. Jadi batu nisan itu kadang-kadang bikin di tempat, di lokasi. Misalkan jauh dari jalan, dia dibikin di lokasi itu. Terus kedua, karena ini jadi kayak karangan, jadi istilahnya lahan mata pencarian mereka. Kalau jaroh itu kan membersihkan makam. Terus ketiga lagi ini Mas, pas jual bunga, ya jual bunga. Dan dulu ada juga yang doa, kalau minta tolong didoain gitu. Ada yang pernah gini, saya butuh seorang ustadz untuk mendoakan makam saya. Akhirnya ada yang seperti itu. Tapi itu sekarang jarang. Sekarang lebih condong mendoakan mereka sendiri. Tugasnya juru kunci itu ada macam-macam, penjaga kubur, ada yang perawat makam, ada yang tukang duduk gali. Ya. Jadi kalau ada kubur ramblung, lainnya kan dicarikan uang. Kalau saya tidak, mencari kebijaksanaan saja. Dengan seperti apa? Kebijaksanaan itu umpamanya, kok dia juga sering keluarganya di sini banyak, misalkan ada 4, ada 5, ada 6, ternyata kok kuburnya tidak pernah amblong gitu. Padahal amblong diurusi perawatnya gitu. Perawat dengan penjaga kubur kan lain. Menggali juga begitu. Ada yang gratis. Jadi perawat makam ada yang gratis, soalnya apa? Kalau memang orangnya tidak mampu. Serabutan di sini. Gali, garap makam sini. Oh, yang ngicing. Ya ngicing saya. Oh, balik semuanya? Semuanya, ya teman-teman sama teman-teman gali, kamu main gali corona sini. Aku udah gali 5 corona Mas, 5 orang Mas. Gimana? Karena dibeli, Bisa. dibeli saya 3, sini 2. Harusnya bukan ngeri dan rasa takut yang muncul ketika melihat sebuah makam. Justru harusnya mengingatkan kita pada kematian dan untuk terus berbuat baik selama masih di dunia. Karena siapapun kamu, entah miliarder, selebritis, pejabat, atau tokoh penting sekalipun, nantinya akan sama. Hanya tersisa nama untuk diingat yang terus mengharap doa dari yang masih di dunia.